Halo semuanya, nama saya Lestari Wuryandati Utami. Saya dari Program Studi Sains Informasi Geografi 1A dengan NIM 2003514. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan bumi. Selamat menonton. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori pembentukan alam semesta. Apabila kita sedang berada di luar rumah dan melihat ke atas ketika siang hari, maka kita akan melihat matahari pada langit yang biru, sedangkan ketika malam hari kita akan melihat bulan beserta ribuan bintang yang menyala. Dan tanpa kita sadari, apa yang kita lihat tersebut merupakan bagian dari alam semesta atau jagat raya. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi dan materi. Alam semesta meluas ke segala arah dan memiliki batas yang tidak diketahui. Diameter alam semesta yang dapat diobservasi adalah 93 miliar tahun cahaya. Lalu, bagaimana alam semesta tersebut terbentuk? Terdapat beberapa teori pembentukan alam semesta. Teori yang pertama adalah teori mengembang dan memapat, atau yang biasa disebut dengan oscillation theory. Jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Nah, galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa ini berlangsung secara terus-menerus. Oleh karenanya, teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memapat. Teori yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan akhir. Alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Dia menyatakan bahwa alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Jadi menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan bahwa alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta sebenarnya berkembang dan lahirnya bintang baru. Serta teori yang ketiga adalah teori yang paling terkenal, yaitu teori ledakan besar atau The Big Bang Theory. Teori Big Bang dicetuskan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel-partikel lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori pembentukan bumi. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi juga merupakan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi dapat diartikan sebagai sebuah planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bumi sendiri memerlukan waktu selama 24 jam untuk berotasi dan 365 hari untuk mengelilingi matahari. Bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya, melainkan terdapat 7 planet lainnya, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, serta Neptunus. Lalu, bagaimana bumi terbentuk? Teori pertama dan yang paling terkenal adalah teori kabut atau nebula. Teori kabut atau yang biasa disebut dengan teori nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam karyanya pada tahun 1755 yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heavens. Secara singkat, teori kabut mengungkapkan bahwa tata surya
berasal dari kumpulan kabut dan gas di angkasa yang berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Inti massa yang berada di tengah memiliki suhu yang sangat tinggi dan berpijar, lalu membentuk matahari. Sementara bagian inti massa di pinggirnya mengalami pendinginan dan berubah menjadi planet yang mengorbit dengan matahari. Teori yang kedua adalah teori awan debu atau protoplanet. Teori ini tidak berbeda jauh dengan teori sebelumnya, yaitu teori kabut. Teori ini dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker yang lalu disempurnakan oleh Gerard Peter Kuiper. Dalam teori ini, terjadi proses pemapatan. Diawali dengan adanya gumpalan awan di langit. Kemudian, salah satu awan itu mengalami pemapatan, di mana adanya partikel-partikel debu tertarik ke dalam bagian pusat awan, membentuk bola, kemudian menjadi cakram. Lalu, partikel yang berada di tengah cakram akan saling menekan dan membentuk panas dan pijar, yang nantinya akan membentuk matahari. Sedangkan bagian luar berputar dengan sangat cepat hingga membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang akhirnya akan menjadi planet. Teori yang ketiga adalah teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Forrest Ray Moulton dan Thomas Chamberlain pada tahun 1905. Dalam teori ini, mereka menyebutkan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Kemudian, terdapat bintang lain dengan ukuran besar yang mengorbit dekat dengan matahari. Bintang besar tersebut memiliki gravitasi yang mengakibatkan sejumlah partikel matahari tertarik dan terseret keluar. Partikel-partikel yang tidak terseret terlalu jauh dapat bergabung kembali dengan matahari, sedangkan partikel-partikel yang terseret jauh hanya dapat mengambang di angkasa dan lama-kelamaan mengeras hingga menjadi planet. Teori yang keempat adalah teori pasang surut. Hampir sama dengan teori planetesimal, namun dalam teori ini, bintang lain yang berukuran besar tersebut membawa gelombang pasang gas-gas matahari. Gelombang pasang tersebut tertarik dan menempel pada bintang yang berukuran besar, lalu terputus hingga sebagian gas matahari tersebut ada yang masuk kembali ke matahari, serta sebagian lainnya pecah menjadi partikel yang merupakan cikal bakal planet. Teori yang kelima adalah teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Littleton pada tahun 1956. Menurutnya, terdapat dua bintang raksasa di angkasa. Kemudian, terdapat satu bintang lain yang menabrak salah satu bintang tersebut hingga hancur. Pecahan-pecahan dari bintang tersebut kemudian mengambang di luar angkasa dan lama-kelamaan mulai mengorbit pada satu bintang yang utuh. Pecahan-pecahan tersebut lama-kelamaan menjadi planet, dan satu bintang yang utuh menjadi matahari. Setelah planet bumi terbentuk, sekiranya 250 juta tahun yang lalu, terbentuk daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangea. Kemudian, kira-kira 200 juta tahun yang lalu, Pangea terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Lalu, akibat adanya pergerakan lempeng yang terjadi secara terus-menerus, Laurasia terpecah lagi, dan pecahannya sekarang menjadi benua Amerika Utara, Eropa, dan sebagian Asia Tengah dan Asia Timur. Sedangkan Gondwana menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan sebagian Asia lainnya. Demikian beberapa penjelasan mengenai teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan bumi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.